aku, Feby TV. Hari ini aku mau ngejelasin tentang mitos yang boleh atau nggak boleh, mitos atau fakta yang ada di kotaku tentang ibu hamil. Misalkan, jangan lakuin ini dong kalau ibu hamil, kayak gitu. Nah guys, apa aja mitos yang ada di desaku ini atau kotaku ini? Check in di my video. Jangan lupa untuk bikin aku lebih semangat, di komen, di like, di subscribe YouTube channel aku supaya aku bisa lebih semangat untuk berbagi informasi ke kalian semua. Oke, check it out ke videonya. Oke, hari ini udah aku sebutin tadi sesuai judul yang ada di bawah ini. Nah, apa aja sih mitos atau fakta yang ada di kotaku itu saat lagi hamil? Yang pertama, ini kalian semua pasti udah tahu semua ya, kalau misalkan orang tua zaman dulu tuh pasti ngelarang anaknya kalau misalkan lagi hamil tuh, ada jangan lakuin ini dong, kamu kan lagi hamil, nanti kayak gini kayak gitu. Ya pasti kita nurut aja ya, karena kita kan namanya anak ya, jadi harus nurut kata orang tua. Nah, yang pertama itu aku mau jelasin dulu yang aku tahu mitos aku di sini di kotaku ini. Yang pertama, kalau lagi hamil itu jangan lakuin makan makanan yang pedas-pedas, kayak gitu. Makan makanan yang pedas-pedas. Kenapa? Karena katanya kalau misalkan makan yang pedas-pedas, nanti anaknya pas lahir matanya amit-amit cuma bayi itu belekan semua, merah semua, kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya bener sih, kalau misalkan untuk makan pedas kasihan juga sih babynya ya. Kalau misalkan kita makan pedas terus, nanti dianya juga kan bisa ngerasain tuh di dalam kandungan dari lewat air ketuban mungkin ya. Jadi kita apa yang kita makan kan masuk tuh ke dianya juga. Jadi kalau misalkan mau makan pedas, diinfoin untuk ibu-ibu kalau di kotaku itu harus hati-hati, jangan terlalu sering makan pedas kayak gitu, nanti takut matanya belekan lah kayak gitu, nanti matanya kalau misalkan sakit berair lah kayak gitu kalau misalkan makan pedas terus ibunya waktu lagi hamil. Terus yang kedua, nah itu ada yang pertama makan cabai atau makan sambal yang terlalu pedas, itu sih ya, percaya nggak percaya ya, balik lagi ke kita sendiri. Yang kedua, jangan berdiri di depan pintu. Jangan berdiri di depan pintu, itu udah kayaknya udah lumrah banget ya kalau misalkan pas hamil gitu. Jangan duduk di depan pintu dong, jangan berdiri di depan pintu dong, kayak gitu kan. Kenapa emangnya? Nanti amit-amit jambang bayi juga nih, nanti kalau lahirannya katanya susah pas keluarnya kayak gitu. Nanti apa namanya, pas di pintu, pas pembukaannya itu dia keluar masuk lagi kayak gitu. Nah ini untuk info di kota aku kayak gitu, kayaknya udah seluruh orang tahu ya, kalau misalkan ibu atau orang tua zaman dulu tuh selalu ngelarang anaknya kalau misalkan lagi hamil jangan berdiri di depan pintu, kalau mau keluar keluar aja, kalau mau masuk masuk aja, jangan yang kayak gitu. Waduh, kayak ibu tiri. Nah tapi memang harus diturutin juga sih, nanti ada benernya juga. Kalau itu sih aku percaya aja, karena itu memang udah apa namanya, tradisi dari keluarga. Jadi menurut aku sih itu sebenarnya itu bisa dikatain ini sih mitos sih sebenarnya. Tapi ya untuk apa kalian percayanya atau faktanya atau mitosnya kayak gimana, terserah kalian. Kalau menurut aku itu fakta yang harus aku percaya juga, dan nggak benar-benar harus udahlah jangan diturutin, itu mah zaman dulu kayak gitu. Nggak, kita harus juga percaya untuk dalam diri kita, apa yang baik dari orang tua ya kita dengerin aja, karena kita kan anaknya kayak gitu kan. Terus yang ketiga, jangan duduk di lantai yang nggak pakai alas kayak gitu. Kenapa tuh kok kayak gitu? Kamu kalau misalkan lagi hamil nak, jangan duduk di lantai yang gak ada alasnya. Karena apa? Nanti amit-amit lagi nih si ari-arinya itu atau plasentanya itu lengket kayak gitu. Nah kalau di tempat aku tuh, di sini itu di kota aku itu pasti udah tahu ya, kalau misalkan kamu kalau hamil
jangan duduk di lantai dong, duduk aja di atas nggak apa-apa. Waduh, nggak enak kan, yang lain duduk di bawah semua, aku duduk di atas kayak gitu. Tapi kan ya untuk kebaikan kita sendiri, kembali lagi ya kita percaya nggak percaya harus diturutin. Nah kalau itu sih sebenarnya mitos atau faktanya kembali ke kita sendiri. Kalau aku sih percaya aja. Lagi-lagi balik ke kepercayaan masing-masing, ke kalian atau ke keluarga kalian, gimana sih tradisi kalian di daerah kalian masing-masing atau di kota kalian masing-masing. Kalau di kotaku kayak gitu. Terus yang keempat, nggak boleh makan tape sama nggak boleh makan nanas. Kalau ini sih fakta ya, kalau ini pasti fakta karena seluruh di orang membahas kalau misalkan kita makan yang kayak panas-panas kayak gitu, itu bisa amit-amit janin bayi juga, menggugurkan si janin bayi untuk ibu-ibu yang lagi hamil muda. Nah ini dilarang banget guys, makan tape, olahan tape, terus makan nanas muda, makan pokoknya yang berbau-bau yang kayak gitulah, yang panas-panas lah kayak gitu, nggak boleh kayak gitu katanya. Nah terus sampai aku tuh nggak boleh makan yang namanya, katanya nggak boleh makan tebu juga sih, kan ada tuh yang sering jualan es tebu kayak gitu. Nah itu nggak boleh juga kata orang tuaku, itu kalau makan kayak gitu bisa buat janinnya itu keluar kayak gitu kalau misalkan masih kecil ataupun udah besar. Pas aku tanya nih sama dokter aku, dok bener nggak sih kalau misalkan kita itu makan tape sama makan makan nanas itu bisa menggugurkan si calon bayi yang masih kecil kayak gitu kan, yang masih rentan. Dokterku jawab, mungkin bisa memang ibu, tapi kalau misalkan makannya udah kebanyakan dan udah berlebihan banget. Jadi kalau misalkan udah berlebihan dan terlalu banyak itu memang nggak bagus juga. Nah kayak gitu, jadi itu memang berarti fakta ya guys, bukan mitos. Jadi kita harus percaya dari orang tua kita, apapun itu tradisi di kota kita, tradisi di keluarga kita, kita ikutin aja demi kebaikan ibu dan jabang bayinya. Nah terus yang kelima ini, yang kalau di sini itu di kotaku itu jangan keluar maghrib. Jangan keluar maghrib, pas maghrib itu jangan keluar. Pokoknya kalau udah maghrib, ayo masuk dulu ke rumah, siapapun aja masuk dulu, jangan di luar, jangan di jalan, jangan ada aktivitas apapun di luar rumah. Pokoknya ibu hamil harus ada di dalam rumah. Nah itu aku takut juga ya, kenapa kayak gitu. Terus diceritain lah, ternyata pas aku baca-baca juga nih untuk di Google gitu, kenapa sih kalau maghrib itu pintu harus ditutup, orang harus masuk nggak boleh kayak gitu kan. Nah ternyata guys, itu memang ada makhluk, dia itu ya yang memang mungkin yang bisa amit-amit baik, yang bisa ngambil kayak janin, kayak merusak rumah tangga kayak gitu, kayak merusak keimanan kita kayak gitu. Memang ada sih, kalau nggak salah aku baca di Wikipedia itu memang ada, memang harus dipercaya, dan ini memang fakta guys. Aku percaya banget yang kayak gitu, apalagi lagi hamil itu katanya kalau bawa orang hamil itu kan harum ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Nah itu aku juga percaya karena ya gimana ya, orang zaman dulu banyaknya ceritanya kayak gitu, ya udah turutin aja. Nah itu menurut aku sih menjadi fakta, karena aku juga baca dari online atau aku baca dari Google, dari Wikipedia, itu memang bener-beneran ada guys. Nah terus yang keenam, nggak boleh minum air es atau makan manis selama kita hamil karena takut bayinya besar. Oke guys, ini faktanya kayak gini sebenarnya yang aku tanya sama dokter aku. Kembali lagi aku harus percaya sama tradisi aku yang ada di kotaku. Terus aku juga harus bilang atau konsultasi dengan dokterku, gimana sih dok, ini katanya ada yang bilang kalau misalkan kita itu makan makanan manis terus minum air es itu bisa membuat janin bayi kita itu besar nantinya. Terus si dokter aku jawab nih kayak gini, ibu, kalau untuk makanan manis yang sudah berlebihan dan air
minum air es yang mengandung gula yang terlalu banyak itu yang membuat janin bayi kita menjadi besar. Kalau misalkan air es, air putih biasa memang itu didinginkan dari dalam kulkas, insya Allah nggak apa-apa. Nah jadi guys, yang pertama harus kita cerna itu, memang sih orang dulu zaman dulu bilang nggak boleh, nanti katanya itu kembar air, ada yang namanya kembar darah kayak gitu kan, harus dipercaya juga. Kalau aku sih lebih untuk kejaga-jaga ya sebenarnya, untuk bayinya jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Jadi aku selalu kontrol sama dokter aku, apa yang keluarga aku bilang itu nggak aku langsung cerna mentah-mentah. Aku pikirin dulu, aku cari dulu sebenarnya itu bener atau enggak, terus aku konsultasi lagi sama dokter kandungan aku yang baik untuk aku sama bayi aku tuh kayak gimana. Terus juga kalau misalkan memang kalau memang memungkinkan, udah deh stop dulu, jangan makan kayak gini dulu, jangan minum manis, jangan makan makanan yang mengandung gulanya banyak, nanti anak kamu gede. Ya udah, kalau memang nggak boleh kata dokternya, terus memang udah kenyataannya kayak gitu juga, udah besar janinnya, udah stop. Jangan aduh nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali kayak gitu jangan, karena itu juga untuk kebaikan ibu dan anaknya. Terus yang keenam atau yang ketujuh ini, untuk yang satu ini mungkin kita udah paling lumrah kalau misalkan di kota-kota mana ataupun di manapun yang kalian berada, itu juga pasti udah tahu juga dari online juga, nggak boleh katanya itu makan makanan yang tidak matang atau tidak masak dan tidak dimasak secara benar kayak gitu, atau makanan mentah kayak gitu nggak boleh. Jadi kayak makan sate, mungkin sate kalau misalkan masaknya itu atau bakarnya kurang mateng dagingnya, nah itu yang dilarang, karena masih ada katanya itu masih ada bakterinya, atau masih ada yang bikin dagingnya itu yang nggak matang itu yang masuk itu ke dalam perutnya, terus ke janinnya itu, jadi nggak bagus kayak gitu. Juga nggak boleh kalau misalkan makan ikan yang mengandung merkuri yang terlalu banyak kayak gitu kan, yang boleh itu ikan-ikan sungai kayak gitu boleh. Nah kalau aku sih dari 7 mitos atau fakta yang aku berikan sama kalian itu dari kotaku, aku percaya, jujur aku percaya, karena itu menurut aku memang ada yang mitos, ada juga yang fakta yang sesuai aku cari di Wikipedia, di online, terus aku juga baca-baca dari teman-teman ibu-ibu hamil yang lain, memang nggak boleh dilakuin, yang aku nggak lakuin. Terus kalau misalkan memang aku udah konsultasi sama dokter aku dan boleh aku makan, yang aku boleh aku konsumsi untuk aku sama bayi aku masih makan, tapi dalam jumlah yang sedikit dan tidak banyak dan bervariasi. Tentunya juga kita untuk ibu-ibu hamil terus harus banyak konsumsi yang makanan berserat, yang bergizi, terus yang banyak kalsiumnya, yang banyak vitaminnya, terutama kalau ibu-ibu hamil kayak aku yang bentar lagi mau melahirkan. Itu sekedar di luar dari 7 mitos dan fakta yang tadi itu, aku harus bersihin bayinya itu minum air dogan guys. Minum air dogannya juga itu harus yang murni, maksudnya murni itu nggak dicampur-campur sama sirup, nggak dicampur sama air gula, nggak dicampur sama susu atau es. Jadi itu cuman plek dogannya aja, air murninya dari dogan itu yang kita harus minum supaya anak kita itu bersih. Kalau itu sih faktanya ya. Nah terus satu lagi nih guys, yang berbahaya banget sebenarnya, yang ini sebenarnya sih ini harusnya udah lahiran ya infonya. Untuk ibu lahiran jangan ibu habis lahiran jangan lakuin ini, tapi aku kasih tahu aja dengan kalian. Dan ini juga termasuk salah satu yang nggak boleh dilakuin sama ibu hamil juga, yaitu nggak boleh tidur pagi. Jadi kalau misalkan pagi itu harus banyak aktivitas, nggak boleh tidur pagi karena takut nanti kakinya bengkak kayak gajah kayak gitu guys. Nah kan takut tuh kita kayak sakit biri-biri kayak gitu kan, takut. Jadi banyakin berjalan, kata orang tua zaman dulu, jangan tidur. Nanti kalau misalkan tidur
darah putihnya itu naik ke mata. Dan ini sangat-sangat jadi fakta bagi aku, karena udah 2 dari teman suamiku itu punya info yang sama. Itu karena kata orang tua zaman dulu itu pas mereka habis lahiran itu bantalnya pas tidur nggak tinggi, terus sering tidur pagi kayak gitu. Nah itu berbahaya banget guys, aku udah tahu ceritanya dan aku sangat mengedukasi diri aku supaya aku ya udah deh jangan lakuin itu, ya udah deh lakuin apa aja kalau misalkan lagi masih pagi kayak gitu kan, masih fresh ya, walaupun ngantuk-ngantuk gimana gitu. Kalau misalkan habis bergadang si babynya udah lahiran, dianya bangun pas malam atau pagi dini hari kayak gitu kan, ya udah nggak apa-apa ditahanin aja atau ngelakuin aktivitas apa aja sama baby. Nah itu aja guys untuk info kita hari ini yang dapat aku kasih ke kalian, mengedukasi kalian, berbagi, sharing tentang ibu hamil, tentang apa aja mitos dan fakta di kota aku. Jadi kalau misalkan kalian juga sama kayak aku, mitos atau faktanya yang berada di kota kalian, dimanapun itu berada, kalian bisa cerita sama aku, berbagi cerita sama aku, sharing di bawah ini. Kalian klik tombol komentar kalian, terus kalian masukin komentar kalian apa aja yang nggak boleh dan boleh dilakuin sama ibu hamil. Nah pokoknya jangan lupa juga guys untuk supaya channel ini berkembang, jangan lupa di komen, di like, and di subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku febypra97 di bawah ini. Jadi siapa aja yang mau berbicara sama aku tentang seputar kehamilan, seputar apa yang aku rasain, seputar apa aja yang bisa buat kalian nggak bertanya lagi, nanti kalian bisa DM di sosial media aku. Jadi sekian itu aja guys, terima kasih udah nonton video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.